Ibrahim terkenal dengan Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, dia bapaknya Nabi. Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah, beliau ke Mesir. Waktu itu yang memerintah Mesir disebut dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, bukan, tapi raja. Sebutan kepada raja Mesir, penguasa Mesir namanya Fir'aun. Sebagaimana sebutan untuk raja pemimpin Romawi namanya Kaisar. Raja-raja pemimpin Persia namanya Kisra. Untuk orang Habasyah, raja disebut dengan Najasyi. Untuk orang Islam, pemimpin khalifah disebut dengan Amirul Mukminin. Nah begitu. Jadi Fir'aun itu penguasa Mesir. Maka Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim waktu itu punya kebiasaan yang aneh, di mana Fir'aun ini sangat suka kepada wanita cantik yang sudah punya suami. Kenapa? Karena dalam benak dia, ketika perempuan ini sudah punya suami, berarti dia sudah laku gitu, sudah teruji, sudah hebat. Yang dilakukan lagi itu yang aneh dari sosok Fir'aun ini. Maka dia sangat suka kan perempuan cantik yang sudah punya suami, dia ambil. Waktu itu sampai berita ini kepada Ibrahim. Maka ketika Fir'aun tahu ada seorang yang datang ke Mesir membawa seorang istri yang cantik, maka Fir'aun memerintahkan kepada para tentaranya untuk menangkap Ibrahim dan Sarah, dibawa ke istana. Ditanya oleh sang raja, "Man anta, siapa engkau?" katanya. Maka Ibrahim jawab, "Aku Ibrahim." Nah itu siapa tuh yang cantik itu? Maka Ibrahim jawab, "Hadhihi ukhti." Ini adalah saudariku. Di sini beliau berhilah, ya, tidak berkata terus terang. Sebenarnya tidak berbohong juga, dan memang untuk menyelamatkan sebenarnya berbohong itu boleh gitu kan, ada yang diperbolehkan, ya. Beberapa bohong yang diperbolehkan ada, beberapa bohong yang dibolehkan dalam agama itu ada. Bohong namanya apa ya, nanti kita sebutkan ya. Ibrahim menyampaikan, "Hadhihi ukhti." Ini saudariku. Karena kalau Ibrahim menyampaikan ini istriku, pasti akan diambil. Maksud Ibrahim dengan menyampaikan hadhihi ukhti, ini saudariku, itu maksudnya adalah dia saudari seiman gitu ya. Saudari seiman. Tapi Fir'aun ini karena tetap melihat Sarah sangat cantik, ingin juga penasaran gitu. Sudah dibilang bukan istrinya, tetap aja ingin diambil. Kemudian Fir'aun ini menekan, ketika menekan ingin mengambil Sarah, maka Sarah berdoa kepada Allah. Seketika itu juga Fir'aun ini kaku, nggak bisa bergerak seluruh tubuhnya. Dia takut. Akhirnya dia berkata, "Wahai Sarah," katanya, "kau ini hebat sekali. Apa yang kau bacakan tadi?" Nah, Sarah kau hanya berdoa agar aku diselamatkan dari perbuatan buruk engkau. Kalau begitu maafkan aku, doa kepada Tuhanmu agar aku diberikan keselamatan sebagaimana semula. Baiklah, kata Sarah. Sarah berdoa dan benar dia sembuh lagi. Sudah balik, tetap penasarannya itu muncul lagi gitu. Karena Sarah sangat cantik, dia balik lagi dan begitu lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta lagi, "Wahai Sarah, tolong, sekarang aku janjilah akan doa lagi. Kalau ada kepada Tuhan akan diberi kesembuhan." Maka Sarah doa lagi dan sembuh lagi. Ketika balik, pasti penasaran juga, balik lagi. Dan begitu lagi sampai 3 kali. Sampai akhirnya di kali yang ketiga,
Fir'aun menyampaikan sekarang berjanji, tolong doakan kepada Tuhan, aku berjanji, engkau orang yang suci, engkau dewa, katanya kan? Ya, karena mereka dulu kental dengan ajaran seperti itu, Mesir itu. Didoakan, akhirnya sembuh. Nah, karena sangat berterima kasih, maka Fir'aun ini memberikan seorang budak perempuan yang sangat cantik juga, namanya Hajar, kepada Sarah. Kepada Sarah. Waktu itu Ibrahim dan Sarah menikah sekian lama, dia diberikan anak, belum diberikan anak. Karena mandul Sarah. Karena Sarah merasa kasihan kepada Ibrahim, akhirnya Hajar yang itu yang dimerdekakan, dihadiahkan kepada Sarah, diberikan kepada Ibrahim. Kata Sarah, wahai Ibrahim, nikahi. Menikahlah dengan Hajar. Ketika menikah, Allah beri karunia anak yang bernama Ismail. Ketika lahir Ismail, manusia perempuan wajar ya, fitrahnya cemburu. Akhirnya meminta agar Ibrahim dan Hajar meninggalkan dirinya. Dan itu perintah Allah juga. Maka Ibrahim pun meninggalkan Hajar. Meninggalkan Sarah, meninggalkan Sarah. Maka Ibrahim dan Hajar pergi ke sebuah tempat yang disebut dalam Al-Quran, ya, yaitu Mekah. Mekah waktu itu belum ada kehidupan, tempat yang gersang, ya. Maka ditempatkan di sana Hajar dan Ismail. Waktu itu Ibrahim memberikan bekal sekantung sebuah tempat yang berisi itu dan juga sekantong kurma. Kantong kurma. Berat Ibrahim. Setelah itu melangkah. Kata Hajar, wahai Ibrahim, apa engkau tega meninggalkan aku nih dan anakku yang masih bayi di sini? Ibrahim tidak bisa apa-apa. Karena perintah Allah berat, wajar berat sebagai manusia. Terus berulang-ulang perkataan Hajar yang bertanya, Ibrahim, apa engkau akan tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada kehidupan? Ibrahim terus melangkah. Kemudian keluarlah dari lisan Hajar. Kata Hajar, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, apakah Allah yang memberitakan ini kepada engkau? Mendengar ini senang Ibrahim, bahagia. Kata Ibrahim, benar. Allahu amarani bihadza. Allah yang memberitakan aku. Jawaban seorang istri yang salehah yang tahu suaminya Nabi dan ini, maka kata Hajar, kalau begitu pergilah wahai Ibrahim. Karena aku yakin kalau ini perintah dari Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan anakku. Maka berangkatlah Ibrahim dengan berat hati. Ketika sampai di sebuah tempat yang tidak terlihat lagi oleh Hajar dan Ismail, maka Ibrahim berdoa ke arah Baitullah. Kata Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan anak cucuku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di samping rumah Engkau Baitullah Muharram, agar mereka mendirikan sholat. Ya, maka jadikanlah hati-hati sebagian mereka condong kepada mereka dan berikanlah karunia berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Maka waktu itu Hajar dengan Ismail ditinggal. Ketika habis perbekalannya, karena nggak banyak, kurmanya habis, juga airnya habis, dan Ismail kecil menangis karena haus, juga Hajar juga kehausan. Maka mencari sumber air, tapi tidak mendapatkan sumber air.
Sampai kemudian dia melihat fata morgana, kakinya ada air, dia berlari ke bukit sofa. Dia lihat nggak ada juga. Lari terus ke Marwah, nggak ada juga. Terus balik lagi, terus bolak-balik ini sampai 7 kali. Ya, barulah kali yang ke-7 Jibril turun, mengepakkan sayapnya dan menggali sumur air Zam-Zam itu. Ya, ini yang menjadi syariat dalam ibadah haji atau umroh, yaitu sa'i. Ya, ada ibadah sa'i. Inilah dari sini kisahnya. Maka waktu itulah kemudian Hajar menemukan air Zam-Zam, ya, yaitu di bawah kakinya Ismail yang menangis, akhirnya ada air. Maka Hajar sangat senang, gembira, terbayang pada pas nggak ada apa di bawah air. Maka refleks bahasa Mesir, bahasa Palestinanya keluar, ya, Zam-Zam, 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 itu berkumpulah. Karena air yang keluar takut meluber kemana-mana, dikumpulkan gitu ya oleh Hajar, takut kemana-mana, air itu meluber kemana-mana. Masya Allah. Maka waktu itulah, ya, Hajar dan Ismail bisa hidup tinggal di sana karena ada air. Nah waktu itu, ya,